Halo semua, kami dari kelompok akan membedah salah satu film fiksi ilmiah yang paling ikonis sepanjang masa yaitu The Matrix. Melalui video ini kami akan menganalisis bagaimana perjalanan Neo dari seorang peretas biasa menjadi The One. Sebenarnya merupakan perjalanan epistemologis yang sangat dalam, terutama jika kita benturkan dengan debat klasik antara eh, rasionalisme Rene Descartes dan empirisme John Locke serta David Hume. Nah, benar banget. Kita bakal membagi nih analisis ini ke dalam 6 adegan kunci. Yuk kita langsung masuk ke adegan pertama yang akan dibahas oleh Mas Yanuar. Ya, nah teman-teman, kalau kita perhatikan cuplikan awal tadi, Neo sebenarnya sudah punya rasa curiga yang mendalam terhadap kehidupannya. Di depan layar komputer, di tempat kerja, dia merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan realitasnya, seperti ada duri di dalam benak. Secara fisiologis, ini mirip sekali dengan apa yang diajarkan oleh Ren Descartes tentang skeptisisme metodis. Neo belum punya bukti empiris atau fisik kalau dunia itu palsu, tapi dia eh, mulai menggunakan intuisinya untuk meragukan hal yang selama ini dianggap pasti. Jadi, pencarian kebenaran sejati bagi Neo tidak dimulai dari apa yang dia lihat, melainkan dari rasa ragu di dalam pikirannya. Ceritanya menarik ya Mas ya. Berarti dari awal Neo ini tipikal orang yang nggak gampang percaya sama apa yang dia lihat sehari-hari gitu maksudnya. Dan keraguan itu yang membawa dia ketemu jadinya sama Morpheus. Iya, betul, betul seperti itu, Kak Dili. Melanjutkan dari apa yang dibilang sama Mas Yanuar tadi ya. Nah, momen ketika Neo akhirnya ketemu sama Morpheus adalah puncaknya tuh. Nah, di adegan barusan, Morpheus menawarkan dua pilihan ekstrim, yaitu pil biru sama pil merah. Nah, buat aku itu adegan ini adalah metafora, pilihan pandangan epistemologis. Kalau Neo milih pil biru, itu adalah simbol empirisme buta atau ilusi yang nyaman, di mana dia tetap memilih nih tinggal di dunia simulasi, menerima begitu saja sama persepsi indrawi buatan yang menyuapi otaknya tanpa peduli pada fondasi kebenaran di baliknya. Kebalikannya, pil merah adalah simbol pencarian rasionalisme yang radikal. Neo pilih pil merah karena dia lebih percaya nih akal sehatnya bahwa ada kebenaran objektif yang tersembunyi di luar sana. Walaupun kebenaran itu nantinya akan terasa sangat pahit dan menyakitkan buat dia sendiri.
pilihan yang berani banget sih ya Kak ya. Kebanyakan mungkin orang bakal pilih pil yang berwarna biru demi kenyamanannya, kayak karakter si Cyper nanti di dalam film ini. Betul banget, Lia. Di menit 34 ini, begitu Neo memilih pil merah, realitas yang dia temukan justru sangat mengejutkan seperti yang kita lihat tadi di cuplikan ya. Jadi dia bangun di sebuah kapsul yang berlendir. Tubuhnya tuh seperti dipasang kabel dan dia melihat umat manusia yang hanya dijadikan baterai atau sumber energi untuk peradaban sebuah mesin gitu. Dan momen ini benar-benar menghantam teori dari John Locke yang bilang kalau pikiran kita saat lahir itu seperti kertas kosong atau tabula rasa yang kemudian diisi oleh pengalaman indrawi. Tapi adegan di film ini menunjukkan kelemahan fatal dari empirisme. Kalau sumber data indrawi kita dimanipulasi secara total oleh pihak luar, dalam hal ini di dalam sistem matrik ya, maka semua pengetahuan yang kita bangun dari pengalaman indrawi justru akan menjadi ilusi total. Nah, ketika Neo bertanya ke Morpheus, kenapa mata dia sakit? Morpheus menjawab, karena kamu belum pernah menggunakannya. Itu adalah kritik yang tajam bahwa apa yang kita lihat selama ini belum tentu adalah sebuah kebenaran. Wah, jadi ternyata jadi indera kita sendiri bisa jadi pengkhianat terbesar kalau kita nggak kritis ya, Adil. Iya, betul Kak Yogi. Oke, kita akan membahas adegan barusan ya teman-teman. Setelah keluar dari Matrix, Neo kan terus harus dilatih tuh untuk masuk ke dalam sistem. Di adegan ruang tunggu okrek, yang lain yang barusan kita tonton tadi, ada momen yang dulu bikin saya bingung banget, yaitu adegan there is no spoon atau tidak ada sendok. Awalnya saya berpikir kok bisa sendoknya melengkung sendiri, tetapi anak kecil itu bilang jangan mencoba memegangkan sendoknya, itu mustahil. Alih-alih sadarilah kebenaran kebenaran bahwa tidak ada sendok, maka kamu akan melihat bahwa bukan sendok yang membengkok, melainkan diri kamu sendiri. Momen ini sangat kental dengan pemikiran rasionalisme yang ekstrim, bukan mengarah ke idealisme. Di dalam Matrix, batasan fisik objek itu sebetulnya tidak ada. Yang ada hanyalah aturan kode digital. Untuk mengubah realitas tersebut, kita bisa mengendalikan persepsi empiris mata kita yang melihat objek itu padat, melainkan kita harus mengubah konsep berpikir, bahwa kita harus di dalam pikiran kita, pikiranlah yang memegang kendali atas realitas, bukan sebaliknya. Berarti aturan fisika di metrik itu cuma ada di kepala mereka yang mempercayainya saja. Ya, betul sekali Mas Pepen. Begitu pikiran kita terbebas dari dogma indrawi, aturan itu bisa ditekuk.
Dari cuplikan tersebut juga klimaks dari semua pemahaman filosofis itu ada di adegan legendaris ini. Saat Neo bisa menghindari dan akhirnya menghentikan peluru agen Smith hanya dengan mengangkat tangannya. Kalau kita pakai kacamata empiris, sepanjang hidup kita mengalami dan melihat bahwa peluru itu benda padat yang bergerak cepat mematikan. Dan pasti menembus tubuh kalau tidak dihindari. Namun di akhir film ini, Neo mengalami perkembangan epistemologis yang luar biasa. Dia tidak lagi melihat peluru atau di dunia di sekitarnya sebagai materi fisik, melainkan dia melihatnya sebagai untayan kode biru, kode hijau. Dia memahami hakikat struktural dari Matrix melalui akal budinya. Ketika dia menghentikan peluru tersebut, ini adalah kemenangan mutlak akal atas pengalaman empiris. Neo menolak hukum fisika buatan Matrix karena pikirannya sudah sepenuhnya sadar bahwa peluru itu secara substansi tidak nyata. Sebagai penutup, di adegan akhir tadi kita melihat Neo menelepon sistem mesin dan kemudian terbang ke angkasa. Momen terbang ini adalah simbol kebebasan mutlak dari keterbatasan manusia yang selama ini dikurung dalam ilusi. Kelompok kami melihat bahwa The Matrix ini sebenarnya memberikan jalan tengah atau sintesis yang menarik antara rasionalisme dan empirisme, mirip dengan apa yang dikatakan filsuf Immanuel Kant. Pikiran tanpa pengalaman adalah kosong, tapi pengalaman tanpa akal adalah buta. Neo memang butuh akal dan keraguan rasionalis untuk bisa bangun di Matrix. Tapi jangan lupa dia juga butuh pengalaman empiris. Dia harus diunduh program bela diri, dia harus bertarung, merasakan sakit, bahkan mengalami kematian fisik sebelum akhirnya bangkit menjadi the one. Kedua aliran ini saling melengkapi. Nah, refleksinya untuk kita di zaman sekarang, Matrix itu tidak melalui soal robot atau komputer. Di era digital saat ini, kita setiap hari dibombardir oleh informasi, algoritma media sosial, hoak, dan berita rekayasa. Kalau kita langsung menelan mentah-mentah apa yang kita lihat dan dengar, empirisme buta tanpa menyaringnya. Dengan berpikir kritis dan validasi logika atau rasionalisme, maka tanpa sadar kita sedang hidup di dalam metrik versi kehidupan nyata. Pesan film ini tetap sama, free your mind, bebas pikiranmu dan jadilah penentu realitasmu sendiri. Oke. Wah, penutup yang luar biasa dari Mas Pepen. Ya, teman-teman, itulah hasil dari diskusi kelompok kami mengenai bedah film filosofis film The Matrix. Semoga video ini bisa memicu teman-teman semua untuk selalu berpikir kritis dan mempertanyakan realitas di sekitar kita. Terima kasih sudah menonton video dari kelompok kami dan sampai jumpa.